Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Biologi, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 15 Pendidikan Biologi Universitas Pasundan akan membahas materi mengenai transport listrik aktif dan pasif untuk memenuhi tugas mata kuliah Fisika Ungu dengan dosen pengampu Ibu Rosmiati. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Mutiara Siti Farida dengan NPM 20504029. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Biologi, perkenalkan saya Nabila Zalfa Zaimah dengan NPM 2250445. Nah, mari kita bahas materinya langsung ya. Let's go. Nah, sebelum kita masuki materi, pelajari dulu yuk apa pembahasan mengenai mekanisme transport pada molekul yang kami sediakan dari sumber YouTube. Mekanisme transport pada membran adalah proses keluar masuknya molekul melewati membran sel. Berbagai macam molekul seperti glukosa, oksigen, dan juga karbon dioksida senantiasa harus melewati membran sel untuk keluar masuk sel dalam proses metabolisme. Adapun transport pada membran ini memiliki banyak manfaat. Di antaranya menjaga kestabilan pH, menjaga konsentrasi zat dalam sel, kemudian memperoleh pasokan zat makanan dan bahan energi, lalu bisa membuang sisa metabolisme yang beracun, serta memasok ion-ion penting ke dalam sel. Di samping itu, dalam pergerakan zat melintasi membran ini dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu transport pasif dan juga transport aktif. Yang pertama saya akan membahas mengenai transport pasif. Transport pasif yaitu transport molekul berukuran kecil yang tidak menggunakan energi ATP atau adenosin trifosfat dan mengikuti gradien konsentrasi. Contohnya yaitu difusi terfasilitasi. Selanjutnya ada pengertian dari difusi. Difusi ini berbalikannya dengan osmosis. Difusi adalah proses perpindahan zat larut yang menurun gradien konsentrasi dari konsentrasi tinggi atau hipertonik ke konsentrasi rendah atau hipotonik. Dalam terjadinya difusi, biasanya memindahkan zat yang berukuran kecil dan gas dapat melalui atau tidak melalui membran sel, dan hasil akhirnya itu adalah kedua lingkungan isotonik. Nah, berikut ada pembahasan video dari YouTube mengenai pengertian dari difusi. Yang pertama adalah difusi. Difusi ini adalah proses perpindahan molekul larutan berkonsentrasi tinggi menuju larutan berkonsentrasi rendah tanpa melalui selaput membran. Di mana teman-teman bisa melihat gambar berikut ini. Pada permulaan percobaan semula molekul glukosa ada di bagian A. Setelah beberapa saat, proses difusi menyebabkan konsentrasi glukosa yang ada di bagian A turun dan naik pada bagian B dengan kecepatan yang sama. Kemudian setelah 3 jam, konsentrasi pada kedua ruang tersebut menjadi sama dan keseimbangan akan tercapai. Proses difusi sering terjadi pada tubuh kita. Tanpa kita sadari, tubuh kita selalu melakukan proses ini, yaitu pada saat kita menghirup udara. Ketika menghirup udara, di dalam tubuh akan terjadi pertukaran gas antar sel melalui proses difusi. Contoh lain proses difusi adalah saat kita membuat minuman sirup, di mana sirup yang kita larutkan dengan air akan bergerak dari larutan yang konsentrasinya tinggi ke larutan yang konsentrasinya rendah. Dan pada masing-masing zat, kecepatan difusi ini berbeda-beda. Untuk contoh kasus lainnya yang dijelaskan yaitu antara sirup dan gas, maka kecepatan difusi sirup lebih besar daripada gas. Selanjutnya ada pengertian dari difusi terfasilitasi. Difusi ini merupakan difusi yang dibantu oleh protein transport. Protein transport dapat berupa protein pembawa atau carrier dan juga protein corong atau biasa disebut juga dengan channel. Osmosis adalah perpindahan zat yang memiliki gradien konsentrasi dari konsentrasi rendah atau hipotonik ke konsentrasi tinggi atau hipertonik. Dalam terjadinya osmosis memindahkan zat pelarut berupa air melalui membran selektif permeable cell. Bisa dilihat gambarnya di samping ya teman-teman. Kemudian untuk hasil dari osmosis sendiri itu ada lingkungan. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai mekanisme terjadinya osmosis pada hewan.
Pada sel hewan seperti sel darah merah tidak memiliki dinding sel. Sel-sel hewan paling baik dalam lingkungan isotonik kecuali mereka memiliki adaptasi khusus yang mengimbangi pengambilan atau kehilangan air osmotik. Mekanisme terjadinya osmosis pada sel hewan dapat dipengaruhi oleh konsentrasi zat pelarut di dalam sel. Jika dalam keadaan isotonik, yaitu konsentrasi zat pelarut dalam sel dan di luar sel seimbang, tidak akan ada aktivitas osmosis di dalamnya. Sedangkan jika dalam keadaan hipertonis atau konsentrasi zat pelarut di dalam sel lebih tinggi dari konsentrasi zat pelarut di luar sel, akan menyebabkan terjadinya osmosis. Aktivitas osmosis dapat dilihat dengan adanya krenasi atau penyusutan yang terjadi pada sel hewan. Mekanisme osmosis yang terjadi pada sel hewan juga dapat dilihat jika konsentrasi zat pelarut di dalam sel lebih rendah dari konsentrasi zat pelarut di luar sel, atau sel dalam keadaan hipotenis. Kegiatan osmosis ini dapat dilihat dengan adanya perpindahan molekul zat pelarut di luar sel yang masuk ke dalam sel sehingga menyebabkan terjadinya hemolisis atau pecahnya membran plasma yang dimiliki sel hewan. Yang kedua, saya akan membahas mengenai mekanisme terjadinya osmosis pada tumbuhan. Pada tumbuhan akan menjadi bombasis atau tegas dan umumnya paling sehat dalam lingkungan hipotonik, di mana pengambilan air pada akhirnya diimbangi oleh dinding yang menjorong ke belakang sel. Jika sel tumbuhan dalam keadaan hipotenis atau molekul zat pelarut di luar sel lebih rendah daripada di luar sel, mekanisme osmosis yang terjadi adalah masuknya molekul zat pelarut dari luar sel tumbuhan, memenuhi sel tumbuhan sehingga terlihat adanya kenaikan volume dari sel tumbuhan yang dinamakan turgid. Sel tumbuhan tidak pecah karena adanya dinding sel selulosa untuk menjaga bentuk. Pembahasan kedua mengenai transport aktif. Transport aktif adalah transport molekul berukuran besar menggunakan energi ATP atau adenosin trifosfat dan melawan gradien konsentrasi melalui protein intrinsik. Contohnya yaitu pompa ion, kotransport, endositosis, dan eksositosis. Selanjutnya mengenai contoh transport aktif yang pertama yaitu mengenai pompa ion. Pompa ion yaitu transport yang terjadi karena adanya benda potensial membran. Contohnya yaitu pompa ion Na+ dan K+ pada saraf sewaktu menghasilkan impuls. Ini saya akan menjelaskan proses pompa ion sesuai pada gambar yang sudah ada. Yang pertama, pada poin A, pengikat ion Na+ dari dalam pada protein memicu fosforilasi ATP. Yang pada poin B, fosforilasi ATP menghasilkan gugus fosfat yang mengubah bentuk protein. Pada poin C, ion Na+ dari dalam dipompa keluar dari ion K+ dari luar diikat. Pada poin D, pengikatan ion K+ memicu pelepasan gugus fosfat sehingga bentuk protein kembali ke awal. Dan pada poin E, ion K+ dilepas ke dalam sel dan protein dapat menerima ion Na+ kembali. Contoh transport aktif yang kedua yaitu mengenai kotransport. Kotransport yaitu transport zat yang mengaktifkan transport zat lain. Contohnya yaitu ion H+ dipompa keluar sel untuk mengaktifkan transport sukrosa sel dalam sel. Macam-macam kotransport yaitu 1. Unifor. Unifor yaitu transportasi zat dalam satu arah. Yang kedua ada simpor. Simpor adalah transportasi dua atau lebih zat dalam satu arah. Yang ketiga ada antifor yaitu transportasi dua atau lebih zat yang berlawanan arah. Selanjutnya contoh dari transport aktif yang ketiga yaitu tentang endositosis dan eksositosis, yaitu pembentukan vesikel yang menghantarkan zat atau makromolekul menuju dalam atau luar sel. Pada gambar poin A tersebut yaitu endositosis. Pada endositosis, membran plasma akan mengelilingi molekul atau benda asing dan akan melepaskan vesikel. Sedangkan pada poin B yaitu eksositosis, vesikel yang berisi substansi akan mendekati dan bergabung dengan membran plasma. Membran vesikel akan menjadi bagian dari membran plasma dan
isi vesikel akan tersebar ke luar sel. Sekian mengenai video pembahasan kelompok 15 tentang transport listrik aktif dan pasif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.